Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umur nyamadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la ni'matil Islam wal iman wa kafa bi iman. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihin. So, ini ada surat email ya dari Pak siapa? Pak Bukhari ya, Saiful Bukhari. Selamat pagi Bapak Haji Muhammad Ridwan, Kep Ridwan aja panggilnya. Mohon maaf Pak, sebelumnya salam kenal. Saya Bukhari dari Bekasi. Saya ada masalah kredit macet atau gagal bayar karena saya baru saja kena PHK dampak dari pandemi. Sudah hampir 3 bulan saya tidak membayar tagihan di aplikasi Aku Laku, Ion Card Credit, Ion Fast Member total hampir 30 juta. Saya sudah dihubungi, saya SMS dan WA didatangi ke rumah juga oleh debt collector, orang tua dan orang-orang di kontak. Saya sudah dihubungi juga mengenai keterlambatan pembayaran saya yang tertunda. Saya bingung dan pusing sekali menghadapi masalah ini Pak. Caranya bagaimana saya menyelesaikan masalah ini dan apakah solusi Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya kapok dan benar-benar ingin lepas dari masalah ini. Semoga bisa memberikan solusi dan membantu saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada juga saya ingin bacakan yang di YouTube ya, komentar YouTube kemarin ada yang tentang, saya baca supaya barengan aja. Oke, ini satu lagi. Pagi Pak, mau tanya, sekarang saya punya cicilan KTA tinggal setahun lagi, bunganya 600.000 per bulan. Saya sudah mau top up dengan tabel, bunganya sudah lebih kecil dari yang 600.000. Kalau top up ACC bunganya ikut yang nomor 1 ikut bunga. Nah, ini saya baru bisa jawab karena saya menyarankan Anda untuk bebas hutang riba. Saya tidak mau jawab ya. Terserah Anda, yang penting kalau saya sih kalau mau ini bisa lah. Apa lagi ya? Oke, yang tadi aja sama dengan pinjol ya. Jadi intinya nih, punya kartu kredit atau cicilan segala macam-macam ketika kita kena PHK dan yang lainnya, apa yang mau Anda bayarkan, Anda penghasilan juga ada. Jadi Anda diamkan aja dulu, biarin, pasrah aja pada Allah. Sembari niatkan tobat riba. Awalnya memang Anda ini tobatnya karena tobat nggak bisa bayar gitu. Tapi kalau bisa jadikan itu menjadi tobat yang benar-benar Anda takut pada Tuhan gitu. Sehingga Tuhan akan nolong kita gitu. Kayak besar uangnya 30 juta atau 50 juta gitu, kecil bagi Allah gitu. Kalau hanya 30-50 juta, yang miliaran juga banyak yang lunasi gitu. Terus kayak saya gimana ngelunasi, saya belum bisa nggak saya nego tanpa saya tidak tahu apa, belum ada uang yang bisa sob. Jadi kalau nggak ada pun negosiasi itu berpikirnya jangan ini dulu, jangan langsung ke negosiasi dulu, minta Anda payment history-nya dulu segala macam-macam. Makanya Anda masuk ke WA grup SKDA, tanya ke soalnya gimana cara nego pertamanya, kirim dulu SP1, minta outstanding sama payment history pada masing-masing. Tapi masalah gini sob ya, jadi kalau menyelesaikan hutang, ada juga yang nanya, Cap, saya punya hutang hampir 50 juta tapi saya sudah tidak punya aset dan tidak punya apapun, kerjaan saya dipecat gitu, gimana caranya? Saya hampir sama, mirip gitu sob. Jadi intinya gini, kalau menyelesaikan hutang, Anda selesaikan yang ada jaminannya dulu, jaminannya lebih besar daripada hutang kita, itu yang harus kita selesaikan dulu gitu. Atau yang kira-kira mengancam keselamatan kita gitu, kena hukum, masalah hukum dan yang lainnya, itu harus selesaikan dulu. Kalau itu nggak ada, terus yang tidak ada jaminan, baru itu lebih mudah gitu. Cuman memang berat caranya negosiasinya. Tetapi mereka tidak punya pegangan pada Anda gitu, tidak punya jaminan gitu. Jadi kalau nggak ada jaminan ya sulit ini juga. Terus mereka mengenakan bunga berbunga, nggak bisa. Kalau kita udah call 5 tidak bisa. Di bank seperti itu, di pinjol juga sama. Kalau udah bunga, kalau Anda sudah tidak mampu, udah 3 bulan, udah call 5, ya udah tidak boleh kena bunga denda lagi. Tidak, denda pun ada maksimalnya, kalau di kartu kredit cuma 150.000 gitu. Jadi tidak bisa sepihak bagi mereka gitu. Jadi negonya nego pokok aja gitu. Jadi awalnya pertama gitu, minta payment history dulu. Dari payment history baru kelihatan. Anda juga ngecek juga di OJK-nya, di list OJK-nya ada nggak hutang di situ gitu. Jadi berapa nilai hutang yang dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, mereka udah salah, melanggar satu aturan di OJK, jadi tidak melaporkan kepada Anda. Apalagi kalau dia memang resmi, perusahaan resmi gitu, harusnya ada masuk di sana gitu. Nah dari situ kelihatan, bandingkan antara outstanding yang di kita dengan outstanding yang dikasih oleh si bank tadi atau lembaga kredit tadi dengan yang ada di situ. Dan itu pegangan aja. Untuk apa pegangan? Supaya kita untuk negosiasi dan juga untuk kalau nanti suatu saat ada masalah hukum sampai ke perdata, itu jadi bukti sob. Kalau itu meringankan kita jadi bukti untuk meringankan gitu.
Jadi seperti itu, jangan takut dulu, hadapi aja dulu. Terus kalau nanti sesaat kalau kita sudah negosiasi, orangnya datang pun itu akan lebih enak bagi kita untuk bicara gitu. Tapi kalau Anda tidak punya negosiasi sama sekali, hanya diam toh, ya nggak bisa gitu. So, jadi intinya itu, mudah-mudahan ini bisa jawab. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.